Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian, edisi kali ini adalah edisi respon atas sejumlah curhat. Sejak kondisi kita ini berlangsung sekian waktu, secara umum masyarakat belum sama pandang mengenai sikap terhadap COVID-19. Untuk kita mafhumi, COVID-19 sudah memberikan pengaruh yang luar biasa pada semua sektor hidup kita. Ekonomi terdampak, sosial terdampak, politik terdampak, dan bahkan juga agama. Kalau kita telisik, justru agama ini yang paling banyak mendapatkan dampak yang luar biasa. Dari semua hal, mulai dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, semua terdampak. Nah, beberapa hari ini kita mendapatkan sejumlah curhat dari beberapa kalangan. Ada yang mempertanyakan sikap, ada yang ragu-ragu, ada yang was-was, ada yang masih penuh tanya. Di antara yang banyak ditanyakan itu adalah sikap kita berkaitan dengan sholat jamaah, sholat Jumat, sholat berjamaah di masjid. Nah, kali ini kita akan berikan pandangan dari sekian banyak pandangan yang sudah ada, dan semakin banyak akan memberikan ruang bagi pilihan-pilihan kita yang tentu lebih bagus dilakukan dengan memanfaatkan akal kita tentunya. Jadi yang pertama sekali adalah kenapa mesti masjid dihimbau untuk tidak ditempati dulu sholat jamaah. Menjawab hal ini, pantas rasanya kita menyimak fatwa MUI bahwa di wilayah-wilayah dengan kategori zona merah itu sebisanya tidak usah dulu melakukan kegiatan-kegiatan, tidak hanya di masjid sebenarnya, tapi semua ruang-ruang kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Kenapa? Karena ilmuwan kesehatan kita sudah menyatakan bahwa salah satu cara penularan itu ya dengan cara manusia ke manusia, dan itu bisa cepat terjadi kalau kita dalam kerumunan, kita tidak sanggup menjaga diri, dropletnya jatuh dan seterusnya, sehingga bisa menular ke pihak lain. Apalagi kalau dengan imunitas yang kurang, tidak menggunakan masker, tidak melaksanakan protokol menjaga jarak dan seterusnya, sehingga sangat rentan. Itu pertimbangannya. Jadi pertimbangan maslahah, sehingga ulama-ulama kita berfatwa tentu melalui kajian yang komprehensif untuk menetapkan suatu status. Nah, bukan berarti melarang ibadah, akan tetapi ibadah yang tadinya dilaksanakan berjamaah dalam kerumunan, dalam kumpulan di masjid-masjid, itu kita alihkan ke rumah. Di rumah bisa kita juga berjamaah dengan keluarga, sanak famili dan seterusnya yang menjadi anggota bagian dari keluarga kita itu, sehingga ibadah kita tidak tinggalkan sama sekali. Dan ini agama sudah menuntunkan demikian. Agama sudah memberikan ruang, memberikan solusi atas semua kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh umat. Dalam kondisi darurat ada solusinya, dalam kondisi masyakkah ada solusinya, dan sebagainya. Nah, darurat itu manakala memang ada ancaman terhadap jiwa. Dari 5 maqasid syariah, salah satunya adalah hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga kehidupan. Kain ini adalah esensi dari semua hal. Tanpa hidup gimana yang lain bisa kita lakukan? Sehingga ancaman terhadap jiwa itu luar biasa, harus dijaga, harus dikendalikan, dan harus kita rawat hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan hampir semua model syariah yang diturunkan itu dalam rangka menjaga 5 hal itu. Menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Jadi semua model syariat yang diturunkan itu dalam rangka memastikan bahwa 5 hal itu berjalan dengan baik dan seterusnya. Itu yang pertama terkait dengan, nah gimana dengan orang yang mengatakan kita lebih takut kepada
otoritas dibanding kepada Tuhan. Tidak juga demikian, saudara sekalian. Jadi takut itu ada yang sifatnya takut tabi'i, takut yang memang sudah bagian dari naluri kemanusiaan, takut terhadap ancaman, takut terhadap segala sesuatu. Tapi itu jangan dikaitkan dengan, jangan dibandingkan dengan takut kepada Tuhan. Tetap dan pasti takut kepada Tuhan itu melebihi rasa takut terhadap yang lain. Tapi bukan berarti kita akan menantang semua bahaya, karena Tuhan juga dalam sejumlah firman-Nya juga mendorong kita untuk menjaga diri. Bukan berarti kita tidak dijaga oleh Allah, tapi kita turut serta di dalam menjaga, diberikan potensi untuk bisa menjaga diri sendiri. Jadi takut kepada Allah itu tetap jauh di lebih dominan dibanding takut kepada yang lain. Tapi kita harus tempatkan pada porsinya yang sebenarnya. Yang ketiga, gimana kalau pasar-pasar, mal-mal, tempat-tempat gereja yang lain masih, itu juga sebenarnya analogi yang kurang tepat. Jadi pasar atau tempat di mana kita mempertukarkan kebutuhan-kebutuhan itu hal yang esensial. Apalagi kalau memang sekarang jaminan terhadap kehidupan itu tidak ada. Nah, pasar menjadi sandaran untuk kita mendapatkan kebutuhan yang kita tidak bisa siapkan sendiri. Nah, disitulah kita tawar-menawar, kita transaksi untuk memenuhi kebutuhan yang kita tidak bisa peroleh dan tidak bisa kita siapkan sendiri. Nah, karena kebutuhan ini sifatnya basic needs, tidak harus kita penuhi, ya harus terbuka. Kecuali kalau memang ada mekanisme di mana semua kebutuhan kita itu disiapkan, sehingga kita harus benar-benar diisolasi, semua kebutuhan dipenuhi, tidak ada lagi orang yang bisa mobile bergerak ke sana kemari, itu bisa saja semuanya ditutup. Beda dengan misalnya tempat ibadah, kalaupun itu ditutup, misalnya anggaplah itu ditutup, maka kita masih bisa menjalankan ibadah di tempat yang lain. Belum lagi masjid, ya masjid secara fisik memang itu dibangun secara sengaja dalam rangka untuk beribadah, menjalankan ibadah-ibadah tertentu yang disyariatkan oleh agama. Tapi kan dalam banyak riwayat juga disebutkan, ya masjid itu hanya simbolik saja. Ya, itu dari kata sajada yasjud, artinya menyembah, tunduk, patuh. Kemudian menjadi isim makan, menjadi nama tempat artinya tempat bersujud. Nah, tempat bersujud itu bisa di mana saja. Nah, kalau dalam kondisi susah, sulit, berbahaya, bisa kita alihkan tempatnya. Namanya tempat itu hanya sarana. Jadi masjid sarana untuk bersujud, untuk ibadah. Nah, kalau itu berbahaya, kalau kita ada di situ, misalnya kita bisa alihkan ke tempat lain. Tentu saja tingkat bahaya madarah yang ada itu tentu otoritas yang berkewenang untuk bisa menetapkannya itu. Tapi namanya ada antisipasi, ada usaha untuk bisa berhati-hati. Apalagi musuh yang kita hadapi ini adalah musuh yang tak tampak, invisible enemies, sehingga sulit juga rasanya untuk kita bisa bersikap dalam kondisi meraba-raba seperti itu. Maka kehati-hatian itu sangat perlu. Saudara sekalian, fatwa sudah disebutkan, protokol sudah disampaikan. Mari kita dengan ikhlas mengikutinya supaya nyaman perasaan. Kalau misalnya ada keliru dari fatwa itu, ya kita serahkan kepada Allah. Kita ini masuk kategori orang umat yang masih ittiba, ikut. Kita bukan mujtahid mutlak, yang sedangkan ulama-ulama kita juga, mereka juga bukan mujtahid mutlak. Makanya mereka itu berfatwa secara kolektif. Jadi semua elemen, semua pakar-pakar mengenai satu isu tertentu itu dikumpulkan, kemudian ditelisik, dianalisis mana jalan terbaik yang harus kita ambil, kemudian mempertimbangkan dalil-dalil. Kemudian misalnya terkait dengan corona, di situ ada pakar kesehatan dihadirkan untuk menyampaikan perspektif ilmu kesehatan mengenai apa yang dihadapi. Nah, nanti para ulama juga akan mengkaji dari sisi dalil, apa ada presiden sebelumnya, apa ada dalil dari Quran dan hadis, bagaimana meramunya, kemudian bagaimana beristinbat. Jadi itu namanya keputusan kolektif, bukan orang per orang. Jadi sudahlah kita yakinkan diri,
kita hilangkan was-was, rasa khawatir, kita komitmen demi menjaga diri dan orang lain. Ya, mari kita untuk sementara ini sambil berharap, berdoa, mudah-mudahan cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga diri, jaga ibadah, jaga Ramadannya, mantapkan, mudah-mudahan kita bisa sehat senantiasa dan bisa mendapatkan kebaikan lebih. Demikian dulu apa yang bisa kita respon. Banyak hal yang kurang tentu, tapi mudah-mudahan setidaknya bisa kita berbagi dalam suasana yang lagi tidak nyaman belakangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.